Pelabuhan Bunga Sinarmas. Jadi ada di Merak ya, kita Merak, kita lagi memasang dari batubara. Tempat ini dari Sumatera ya, dari Sumatera. Nanti ini konsumsi nanti ke depannya jarak dari Merak sampai ke lokasi PLTU-nya itu sekitar 50 km-an lah. Itu nanti kita angkut pakai dump truck. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kok ada PLTU yang jauh dari dermaga sih gitu. Gimana sih kalau yang jauh dari dermaga, dan mungkin teman-teman yang di jalan sering ngelihat dump truck yang gede yang ditutup atasnya pakai terpal. Jadi kita mikirnya itu tanah gitu ya. Itu bisa jadi yang teman-teman lihat itu isinya batubara seperti ini yang mau di transfer atau di loading ke PLTU. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah tongkang yang berisi batubara. Dia ini tonasenya sekitar 7.500 sampai 8.000 ton. Nah, 7.500 sampai 8.000 ton ini nanti akan dikonsum tergantung sama kapasitas boilernya di PLTU tersebut. Bisa ada yang dikonsumsi sampai 1 minggu, tergantung dari spek boilernya PLTU-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada ABK, itu orang-orang yang bekerja di kapal, lagi koordinasi juga sama yang pekerja yang di dermaga ya, yang punya jetty gitu, pengurusnya, untuk menyandarkan tongkang ini. Jadi kalau kita lihat teman-teman di sana, ini tongkang tuh udah standby di sana. Jadi nanti kalau ini udah sandar, kita draft, namanya draft inisial. Nanti kita hitung dari perhitungan dari level yang ada di air itu, di tongkang itu. Nanti kita bisa tentukan ini tonasenya ada berapa. Setelah itu ambil sampel sama tim QC di uji lab, nanti keluar analisanya, kayak analisa dari kalorinya berapa, pas kontennya berapa, sulfurnya berapa. Nanti itu masuk ke spek boiler atau PLTU tersebut. Nah, nanti setelah ini di draft inisial, ini langsung dilanjut dengan bongkar muat. Jadi dibongkar, lalu ditransfer atau dikirim ke PLTU. Setelah ini selesai dimuat, ini ketika tongkang habis, nanti ada proses draft finish. Nah, draft finish itu juga yang nanti akan memastikan bahwa tongkang itu sudah bersih dan nanti akan dikompar lagi atau disinkronkan dengan draft muatnya. Nanti ada selisihnya berapa, ada toleransinya berapa, dari kesepakatan berapa, itu nanti ada di sini. Nah, nanti setelah kosong, setelah draft finish, ini keluar, ada lagi yang tongkang isi lagi, nyandar lagi, dan begitu terus sampai mungkin schedule pengiriman batubara di bulan itu selesai atau di minggu itu selesai. Kalau kita lihat itu dari namanya tugboat ya, itu yang buat dorong itu kapal ya, dan ini bootnya. Itu lagi proses didorong ya. Ini kita lihatnya di tongkang ini kelihatannya ceper banget ya, tipis gitu. Tapi ini nanti kalau kosong, dia bisa naik sekitar 6 meter atau 4 meter sampai 6 meter lah. Jadi nanti dia itu bakal keangkat. Ini dia keangkat. Nah, kita lihat di atas itu teman-teman, dia itu rata ya, batu bara itu rata di atasnya. Kenapa kok rata? Karena memang pengirimannya dia itu melewati jembatan Ampera, yang kalau dia nggak diratain ada berpotensi nanti kena di jembatan tersebut, karena dia lewat kolongnya, lewat bawahnya gitu. Ini proses sandarnya.
ini tambangnya nih buat ngiketnya, ini buat narik sama ngiket. Itu ada tim dari jetinya, dari Sinar Masportnya, koordinasi sama shippernya. Ini sedikit ya, kita sharing-sharing lah buat yang jauh dari pelabuhan, biar dia tahu gitu, di pelabuhan tuh kayak gimana sih, kayak gini nih di pelabuhan. Terus buat teman-teman yang mungkin sedang melamar di mining atau mungkin salah satu dari pekerjaan ini, ya seperti ini gambarannya, seperti ini. Ini posisinya, ini safety semua ya, mereka menggunakan APD lengkap, mereka menggunakan helm, mereka menggunakan pelampung, jadi memang mereka diawasin, jadi ini aman ya. Sekarang tanggal 27 Januari 27 Januari ini kondisinya ini jam setengah 11. Ini anginnya kenceng, udah bisa dilihat nih, anginnya kenceng, berpengaruh sama ombak. Nah itu goyang-goyang itu karena muatannya penuh, jadi kelihatan nggak goyang ya. Sebenarnya ini wah goyang banget itu. Tadi kita ke tugboatnya itu bener-bener kerasa ini. Nah nanti kita ke sana, nanti kita lihat ukurannya untuk dihitung tonasenya. Jadi ini perhitungannya itu 2 kali ya. Yang pertama muatnya, terus nanti sampai sini sebelum bongkarnya, nanti setelah bongkar finishnya. Itu sama seperti analisanya. Sebelum dimuat diambil sampling homogen. Jadi homogen itu setiap dump truck atau bucket atau bucket crane atau bucket loader atau excavator itu nanti diambil satu lalu diputar lagi, diambil lagi dari sekian itu berapa lagi, nanti diputar lagi, diambil lagi berapa. Jadi ini semua keblend, kecampur semua. Jadi nggak ada istilahnya kok ini batu baranya. Jadi sampel itu mewakili dari satu tongkang ini. Itu hasil dari acak homogen itu kayak gitu. Nah, ini lagi ditali. Kalau untuk istilah-istilah seperti ini saya juga kurang paham, karena memang di sini kita untuk menghitung tonasenya aja. Jadi kita bukan dari tim jetinya, bukan dari tim shippernya, bukan dari tim suppliernya. Kita cuma mau ngitung tonasenya ini. Kita sebagai user dan pemilik barang aja. Nah, kalau teman-teman lihat di sana itu ada chimney ya. Itu ada Suralaya, Indonesian Power di sana. Kita zoom di sana. Ada chimney. Ini juga di dermaga ini sedang ada beberapa kapal yang nyandar ya. Ada kapal peti kemas itu. Ini kapal apa ini mas? Ini kurang tahu juga sih. Ya. Nah, ini iya ini besi kayak ini nih. Kayak Habim gitu loh. Nah, itu yang mau dimuat itu. Kirim kemana nggak tahu. Nah, nanti di sana kalau kita lihat tuh fasilitasnya di sini tuh ada apa aja sih? Di sini ada hopper yang biasanya dipakai buat gypsum ya mas ya. Gypsum gula mungkin. Nah, terus di sana ada crane ya, nanti buat bongkar muat di sana. Nah, ini udah mulai nyandar nih. Kalau kita lihat dari samping kayak gini nih. Dan kalau ada yang tanya gitu, gimana kualitas air di dermaga? Kalau secara analisanya kita bukan tim analisa air laut yang ada di dermaga, tapi kalau ngelihat habitatnya di sini sering banget masih banyak ikan, masih banyak ubur-ubur gitu yang di sini tuh. Jadi kalau dibilang ini ada kapal, ada mungkin kebocoran solar atau seperti apa, atau ada batu bara yang masuk ke sini nanti mengobati kabinet,
nggak semua gitu, mungkin ya karena mereka beradaptasi ya, jadi langsung hancur gitu. Enggak, kalau kita melihat dari sisi negatifnya ya ini hasil bumi dikeruk-keruk terus nanti jadi kayak gitu. Tapi ingat, untuk saat ini pemerintah sedang mengembangkan PLTU yang tidak menggunakan batu bara, mungkin bisa dari panas bumi seperti itu ya, mungkin ada juga yang dari tenaga matahari. Jadi mungkin ini lama kelamaan juga akan dikurangi dan mungkin hilang ya. Kalau dari kemarin itu pertemuan itu bilangnya 2045 lah, cuma ya siapa yang tahu kalau yang itu. Nah itu ada eksavator atau berat yang siap buat bongkar muat. Ini ada kantornya untuk sampling dan analisa, tim analisanya dari surveyor. Jadi di sini di video ini kita nggak menunjukkan suatu hal yang negatif atau yang kekurangan ya, nggak ada apa ya, nggak ada sisi celah untuk kekurangan. Memang karena di sini benar-benar diawasin secara detail ya untuk ABK-nya segala macam. Bahkan untuk mendekati daerah Tongkang di sini kita bisa lihat orang-orangnya pakai helm segala macamnya. Tuh. Oke. Untuk sementara jalan-jalan kita ke dermaga sekian. Nanti mungkin di next video kita bisa lihat hal-hal lain yang kita sharing lah. Saya di tempat saya ini nggak ada khusus channel apa gitu, nggak ada sih, kita sharing aja. Jadi menurut saya menarik, pasti saya bagikan. Dan mungkin ada kesalahan, banyak kesalahan yang saya katakan ya, mungkin teman-teman nanti bisa bantu jelaskan, karena saya juga nggak expert di bidang ini. Kalau perlu lah yang kayak wah bilang aja, itu nggak gitu mas, harusnya gini.